Saya lebih menyederhanakan lagi nih Bang Rizky. Iya. Saat ini posisi APBD Bengkulu itu berapa dan anggaran apa saja yang akhirnya direfocusing dalam rangka efisiensi ini tadi? Iya. Jadi pertama ketika kita bicara postur APBD, ini kalau saya lihat data, belanja daerah kita itu di total di 3,2 triliun. 3,2 triliun itu komposisi yang cukup besar, itu ada di belanja pegawai. Sekitar 1,4 triliun. Jadi kalau kita melihat jumlah pegawai kita ASN, baik pegawai negeri sipil, P3K, kemudian juga untuk sektor-sektor lain terkait penggajian, ya, itu menghabiskan sekitar 1,4 triliun rupiah per tahun, Pak. Per tahun, ya. Dengan total jumlah ASN kita kurang lebih 10.000 orang, Pak. Jumlah ASN kita. Nah, jadi dari 3,2 triliun itu sudah hampir setengahnya untuk belanja pegawai. Nah, sisanya itu baru kita untuk belanja modal, belanja jalan, gedung, irigasi, kemudian juga belanja-belanja lainnya yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi 3,2 triliun Pak, total APBD kita. Jadi tahun anggaran 2025 ini. 2025. Nah, jadi ketika kita mendapat amanat dari Inpres nomor 1 tahun 2025, yang dimana Pak Prabowo pada awal Januari menginstruksikan kepada pemerintah pusat efisiensi dan Pemda juga. Nah, kepada Pemda pun ada 2 item, Pak. Item pertama, pemerintah pusat menarik kembali dana yang sudah didistribusikan ke daerah. Jadi Bengkulu saat ini terdampak efisiensi dari Kementerian Keuangan itu sebesar 172 miliar rupiah. 172 miliar. Jadi artinya uang yang sudah kita alokasikan itu ditarik oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat Indonesia khususnya. Nah, dimensi yang kedua, kita diminta mengefisiensikan belanja di daerah. Jadi ketika ada satu pos yang ditarik, tentu ini akan menjadi tidak balance. Dan kita diminta membalancekan. Caranya seperti apa? Caranya relokasi dan refocusing kembali. Apa yang kena? Pertama, perjalanan dinas itu 50% harus diefisiensikan. Kemudian belanja-belanja yang bersifat pendukung atau bukan belanja pokok itu diefisiensikan. Belanja cetak, publikasi, kemudian belanja barang dan jasa lainnya, sifat-sifat belanja yang bersifat FGD, studi tiru, dan segala sesuatu hal itu tidak diperkenankan banyak-banyak lagi, bukan dihapus tapi diefisiensikan nilainya. Jadi beberapa pos yang terkena efisiensi yang saya sebutkan tadi, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, cetak, publikasi, FGD, rapat, studi tiru, dan sebagainya itu terdampak efisiensi. Namun juga pemerintah melalui Inpres tersebut dan terakhir ada surat edaran dari Mendagri, dalam efisiensi tetap harus memperhatikan belanja-belanja yang bersifat mandatori. Jadi belanja mandatori ini adalah belanja yang memang diamanatkan oleh pemerintah. Seperti belanja infrastruktur jangan kurang dong persentasenya gitu. Belanja pendidikan jangan sampai menurun dari 20% gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang melakukan efisiensi ini jadi tutup mata gitu. Efisiensi semuanya diefisiensikan tanpa memikirkan hal-hal yang bersifat mandatori. Jadi kita hanya membuang lemak-lemaknya saja, Pak. Jadi kalau memang itu belanja yang betul-betul belanja pokok, belanja untuk masyarakat itu tidak akan dikurangi, malah berpotensi untuk ditambah anggarannya hasil dari relokasi tadi. Seperti itu.